Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfia Syabani dari kelas J semester 3 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta akan membahas materi tentang kepuasan kerja. Apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang sangat berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya. Hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku seperti malas, rajin, dan produktif, atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi. Robert Kreitner dan Angelo Kinicki mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya dapat relatif puas dengan satu aspek dan pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu aspek atau aspek lainnya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu atasan. Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah, ibu, teman, atau sekaligus atasannya. Yang ketiga yaitu teman sekerja. Merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan pegawai dengan pegawai yang lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang keempat yaitu promosi, merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Dan yang kelima yaitu gaji atau upah, merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Selanjutnya yaitu variabel-variabel kepuasan kerja. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi perusahaan. Turnover adalah kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover karyawan yang rendah. Sedangkan karyawan-karyawan yang kurang puas biasanya turnovernya lebih tinggi. Yang kedua yaitu tingkat ketidakhadiran atau absen kerja. Karyawan-karyawan yang kurang puas cenderung tingkat ketidakhadiran atau absensinya tinggi. Mereka sering tidak hadir kerja karena dengan alasan tidak logis dan subjektif. Yang ketiga yaitu umur. Ada kecenderungan karyawan yang lebih tua merasa puas daripada karyawan yang berumur relatif muda. Hal ini diasumsikan bahwa karyawan yang lebih tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya. Yang keempat yaitu tingkat pekerjaan. Karyawan-karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepuasan daripada karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Yang kelima yaitu ukuran organisasi perusahaan. Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan karyawan. Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan pula dengan koordinasi, dengan komunikasi, dan partisipasi karyawan. Faizal Rifai berpendapat bahwa variabel kepuasan kerja yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seseorang adalah yang pertama isi pekerjaan, yang kedua supervisi, lalu yang ketiga organisasi dan manajemen, dan keempat kesempatan pengembangan karir, kelima rekan kerja, lalu yang terakhir adalah kondisi pekerjaan. Selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja.
Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar memperhatikan kepuasan kerja. Menurut Faisal Rifai, yang dapat dikategorikan sesuai dengan fokus pegawai atau perusahaan, yaitu manusia berhak diperlakukan dengan adil dan hormat. Pandangan ini merujuk terhadap perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan refleksi perlakuan yang baik, penting juga dirasakan untuk memperhatikan indikator emosional atau kesehatan psikologis. Yang kedua yaitu kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan. Indikator kepuasan kerja yang termasuk adalah menyayangi pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, moral kerja positif, disiplin kerja, dan yang terakhir adalah prestasi kerja. Dalam pembahasan ini, saya akan memberikan contoh kasusnya. Bekerja sebenarnya bukan hanya aktivitas mencari penghasilan saja. Lebih dari itu, bagi perempuan, bekerja bisa menjadi sarana untuk mengaktualisasikan diri dan mendapat kepuasan pribadi. Menurut survei yang dilakukan Accenture, Defining Success Your Way tahun 2013, 53% perempuan yang bekerja sudah merasa puas dengan pekerjaan dan pencapaian mereka. Dibandingkan survei tahun lalu 2012, di tahun 2013 kepuasan kerja perempuan ternyata meningkat sampai 10%. Karenanya mereka tidak berniat untuk mencari pekerjaan yang lain, ungkap Neneng Gunadi, Executive Director dan Country Lead Accenture Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. Survei ini juga mengungkapkan bahwa peningkatan kepuasan akan pekerjaan juga disebabkan oleh lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan kondusif untuk peningkatan kinerja mereka. Adanya pengertian dan penghargaan dari bos atau perusahaan bisa meningkatkan semangat pekerja untuk bisa lebih berprestasi dan meningkatkan kinerja mereka dengan lebih baik. Perusahaan yang bisa mengerti dan menghargai karyawannya akan memiliki hubungan yang lebih erat dengan karyawan. Dengan demikian, pada akhirnya pihak mendapatkan keuntungan saat mereka berhasil merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkinerja baik. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberitahu 10 tanda kepuasan kerja karyawan yang jarang diketahui. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri, yang kedua faktor imbalan, lalu yang ketiga ada penyeliaan, yang keempat rekan kerja, yang kelima kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan, yang keenam fasilitas, yang ketujuh komunikasi, yang kedelapan kondisi kerja, lalu yang ke-9 yaitu budaya perusahaan, dan yang terakhir ke-10 kesempatan untuk berkembang. Demikianlah materi yang bisa saya bahas dalam video pembahasan materi kepuasan kerja ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.